Jadi guys, video kali ini kita udah siap buat masukin Arapaima Gigas kita yang kemarin di karantina ke kolam aku. Sekalian kita observasi lagi guys, kira-kira ikan-ikan yang lain tuh pada ngegangguin atau enggak ya kalau misalnya kita masukin Arapaima ini. Sekalian juga aku minta doa ke teman-teman supaya si Arapaima ini aman-aman aja guys. Tapi sebelum video ini dimulai, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe dulu ya guys, supaya aku makin cepet lagi tinggiin juga subscribersnya di tahun ini. Kalau subscribe, langsung kita masuk ke videonya guys. Let's go! Oke guys, di video kali ini udah siap ya guys ya untuk Arapaimanya kita masukin ke kolam. Tadi aku udah cek kolamnya udah oke dan Arapaimanya juga udah oke. Kayaknya langsung aja deh Kal ya, kita buka dulu deh ini ya. Ini kita buka ya guys ya, udah agak lama juga nih nggak dibuka. Awalnya setiap kasih makan tuh kita buka, cuman ternyata nggak usah dibuka juga aman. Arapaimanya udah dibilang kayak si sobekannya udah apa ya, udah tumbuh lagi sih belum. Cuman luka di sobekannya udah nggak ada ya Kal ya? Udah nggak ada. Lukanya mau udah hilang, lukanya udah nggak ada, udah aman lah ya buat kita masukin ya guys ya. Nah ini rencananya nanti tempat ini juga sama kita bakal dijadiin tempat buat kura-kura, karena ya aku sekarang lagi pisahin kura-kuraku guys, kayak gitu sih. Mau coba dicek dulu nggak Kak, secara fisik gitu Kak? Dilihat si sirip yang kemarin masalah-masalah di mana aja tuh? Biar dikasih lihat dulu ke teman-teman ya, kalau sini tuh bener-bener emang udah siap gitu guys buat kita masukin ke kolam ya. Dia udah biasa air dingin sih guys. Dari sananya airnya dingin. Dikit lagi sih ya, tapi aman sih. Mana tuh? Oh ini sirip yang ini ya depannya ya? Yang depannya. Ini susah nih yang ini. Oh udah guys, udah aman lah segitu mah udah kering istilahnya. Kalau orang mah lukanya udah kering tapi ya belum 100% istilahnya recovery gitu guys ya. Nanti ini juga bakal tumbuh lagi kan ya? Sini bakal tumbuh lagi. Kalau di kolam sih gak akan kerasa sih. Ini ya. Karena pas aku lihat juga guys, ini tuh dia emang nyaman-nyaman aja sih, tapi nggak 100% kayak ideal lah ya buat tempat sekecil ini untuk Arapaima yang nanti bisa gede gitu loh. Kalau di kolam sih aku ngerasa dia istilahnya agak maksimal size pun masih cukup oke lah. Paling ntar sama kita bakal disesuaikan nih kan apa yang bakal kita pindahin gitu sih guys. Misalnya dia agak gede nih, so kita ngeliat ikan lele kita juga udah terlalu gede, ntar lelenya kita korbanin, maksudnya dikorbanin tuh ya dikeluarin gitu loh. Kayak gitu sih, aman lah, boleh lah Kak. Kita masukin ya guys. Kura-kuranya sama aku ditaruh di akuarium dulu sementara. Flashback. Oke guys, sekarang kita mau ambil kura-kura ya. Oh, gila licin banget kura-kura panjang kita. Sebenarnya yang paling galak tuh kura-kura Brazil. Brazil sih yang paling galak banget mah. Yang prioritas bakal kita coba pindahin mah Brazil sih paling guys ya. Paling utama ya, Brazil Venusta. Ini udah gede banget nih Venusta nih. Yang paling brutal sih Brazil guys. Brazil nih kura-kura sejuta umat nih, brutal ya guys ya. Kura-kura ada lagi. Unifilis ada satu lagi sih, Unifilis teh masuk ke dalam guys. Dingin, akhirnya dingin. Nah itu udah ada ya. Nah kita taruh bak fiber palingannya nanti ya guys ya. Kalau misalnya udah ini, tuh ada tuh. Oh di daun. Oh kura-kura daun, aman sih ya. Kura gede-gede banget guys. Kura-kuranya ada tapi nantilah belakangan guys. Segini aja dulu ya. Kayak kita taikin dulu guys. Ini kura-kuranya, kalau teman-teman lihat ada berapa nih? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10 lebih ya. Nah ini nih. Dia si tempurungnya guys ya, bolong guys. Dari dulu sih awalnya lebih parah ya aku pertama kali datang guys, karena ini dulu tuh aku kan beli buat dijual dan ini nggak kejual, ujungnya aku pelihara. Awalnya paling jelek ini, tapi dia udah mulai recovery, sekarang udah mulai tua mungkinnya, jadi di bagian sini dia agak bolong. Ini kura-kura bakal kita masukin ke satu tempat dan nanti semua ikannya bakal kita ambil. Mungkin ntar kita bakal videoin lagi kalau misalnya ini semua udah keambil, udah bersih, tinggal kita sikat-sikat ya guys ya. Ntar kita set lah di sini, tapi kayaknya nggak akan kita videoin lah karena masih berantakan juga di atas. Masih dibikin juga, masih ada tukang juga di atas guys ya yang beres-beres ini semua. Langsung dimasukin? Iya. Aku bantu ya. Oh, dia pernah mencoba untuk lompat nggak kali ya Kak? Kalau dipantau sama Haikal sih enggak sih. Nggak ya, di awal-awal doang ya, waktu nggak. Oh ya guys. Iya di awal. Oh iya, maaf. Nah nih. Nah. Masuk. Nah kita juga harus aklimasi dulu sih ini. Akhirnya harus ditambahin dulu deh kayaknya. Kurang nggak airnya? Kasih dikit lagi kayak Kak. Soalnya kita mau aklimasi dulu kan guys di ini aklimasi. Jadi nggak langsung dimasukin ya. Kalau dimasukin walaupun ini airnya mirip-mirip ya suhunya mah sama lah, kurang lebih bakal mirip. Cuman pastinya dia apa ya kayak ada perbedaan dikit lah. Karena kan volumenya kan dikit, volumenya agak banyak. Bisa jadi yang volumenya dikit ini dia lebih dingin nih bandingan di sana. Kayak gitu sih. Mau gimana nggak diikat dulu apa nggak usah langsung aja? Langsung aja. Udah guys, langsung ya. Guys, inilah saatnya kita masukkan Arapaima kita lagi guys ya ke dalam kolam kita. Boleh lah, orang pegangin lah. Udah jernih banget ini, jos guys. Dingin banget ya? Dingin guys.
Udah kita aklimasi dulu deh. Butuh karet nggak sih kayaknya Kal buat aklimasi Kal? Atau mau dimasukin air dikit-dikit ya? Ya masukin air. Udah masukin air dikit-dikit ya guys. Suhunya nggak begitu jauh. Sebenarnya kalau aklimasi yang bagus tuh di drip gitu guys. Jadi airnya tuh setetes gitu loh. Ntar baru kalau parameter udah mirip dikeluarin. Ini kalau misalnya teman-teman lihat di sini tuh banyak orang yang bilang katanya aligatornya kebanyakan guys. Ada 1, 2, 3, ada 4 ya. Kalau nggak salah kan aligator kita di sini. Bisa aja sih nanti kita istilahnya tuh kita pindahin aja kan aligatornya. Tapi kalau misalnya memang udah kalau misalnya udah kita punya aligator yang baru nih, misalnya kayak kita beli yang Platinum lah atau yang Snow White yang kayak gimana, bisa jadi gitu guys. Baru kita bakal pindahin aligator yang lain ya. Cuma kalau untuk sekarang sih aku rasa masih oke lah ya posisinya ya. Oke guys, kita aklimasi dulu aja. Nanti kita videoin lagi kalau misalnya udah selesai aklimasi suhunya ya guys. Oke guys, jadi udah sekitar 15-20 menitan dan ini arapaima magigasnya udah kita masukin ke kolam guys. Tadi aku dibantuin juga sama Haikal, tapi kalau misalnya kita lihat-lihat kayaknya arapaima magigasnya tuh butuh sedikit adaptasi lagi ya. Walaupun waktu kemarin udah sempat semingguan lebih ya guys di kolam, tapi kan karena kita karantina dia jadi ngerasa kolam ini mungkin asing bagi dia. Jadi aku ngerasa waktu dia berenang-renang tuh kayak agak bingung-bingung gitu guys. Bahkan suka agak nabrak sedikit-sedikit ya guys. Cuman kalau kita perhatiin mungkin tadi dia juga kayak kurang oksigen ya. Jadi dia lagi ngambil banyak oksigen di bawah mushroom ini. Oh ya, selain itu juga aku jadi ada pertimbangan ya guys, karena kura-kuranya kan udah nggak di sini dan ada kemungkinan juga nggak akan aku taruh sini juga ya guys ya ke depannya. Jadi ini si tempat kura-kuranya udah sayang juga kita buat. Aku bakal pertimbangin buat angkat nih si tempat kura-kuranya dan nanti mungkin sama aku tuh bakal ditaruh di bak fiber gitu guys. Nanti jadi ada bak fiber di bawahnya. Tapi PR-nya mungkin di samping-sampingnya nanti aku akan kasih powder gitu ya guys. Tapi selain kura-kura sebenarnya ikan nila ini juga agak lumayan jahil kalau kita lihat. Nggak cuman ke arapaima tapi ke sampai semua ikan ya guys ya. Jadi dia kayak punya tempat sendiri gitu guys yang ada di daerah sini. Karena di daerah-daerah sini tuh agak sepi, malah dia sendirian ya guys ya. Karena kalau misalnya ada ikan sedikit juga lewat, dia langsung agak nyerang tuh. Bahkan dia juga suka nyerang-nyerang ikan yang lain kayak gini guys. Walaupun pas aku perhatiin sih sebenarnya dia nggak sampai menyakiti ya. Bahkan aku juga udah pernah digigit sama dia, aku juga pernah megang gigi dia, itu tuh nggak ada sesuatu yang gimana-gimana sih guys. Nggak sakit juga sebenarnya guys ya. Biasa aja kalau misalnya kegigit sama si ikan nila ini. Cuman PR-nya mungkin kalau misalnya ikan dikejar-kejar ya dia agak stres aja gitu guys. Dan dia jadi nggak mau exploring ke banyak hal ya guys. Jadinya kayak ini kolam agak gede tapi sepertiganya tuh buat si ikan nila ini sendiri guys. Dipertimbangin juga sih buat aku angkat ikan nilanya ya. Cuman yang bikin aku sayang nih ikan nila tuh kadang-kadang kayak agak-agak menjilat kita gitu guys. Dia ada Haikal, ada aku, dia tuh mulai ngedeket-deketin kita kayak seakan-akan bonding gitu guys sama kita. Dan seakan-akan tuh dia bilang kayak jangan pindahin aku kemana-mana gitu guys. Makanya itu juga yang bikin aku agak galau nih sebenarnya. Selain itu juga ya guys, walaupun kita udah sempet nambahin wave maker kan di bawah, ya juga wave makernya lagi berjalan ya guys ya di bawah sana. Tapi ada beberapa ikan, bahkan hampir semua ikan yang aku kira dia akan lebih muter-muter tetap diem di bawah sini sih guys, walaupun udah ada wave maker ya. Apalagi ikan gurame itu, aku nggak pernah ngelihat dia kayak keluar gitu kan guys, ikan gurame. Nah sekarang aku juga mau nanya ke teman-teman, kira-kira ini semua tuh ada sangkut pautnya nggak ya ke ikan nila ini ya guys. Jadi dia doang gitu kan yang di luar, sedangkan ikan-ikan yang lain walaupun agak banyak dia lebih di dalam gitu guys. Bisa tulis di kolom komentar juga ya. Nah ini kita juga mulai lihat nih guys, ada arapaimanya nih arapaima tuh, tapi dia udah mulai masuk ke kolam itu guys. Awal-awal aku masukin ke kolam juga waktu pertama kali ya, dia tuh exploringnya di luar dulu nih. Ini juga sebenarnya dia lebih keluar sih guys ya, lebih ke luar exploring gimana ya. Cuman nanti ketika udah 2 hari 3 hari dia mulai demen di dalam, terus ya pada ngumpet di kolong semua. Oh iya guys, selain itu juga kita udah nyiapin ikan mas di sini ya guys. Kita beli 50 ribuan, ini udah lumayan banyak anak-anak ikan masnya ya, sebagai apresiasi juga dah. Dan juga sebagai kayak bentuk apa ya, bentuk supaya si ikan-ikan yang ada di kolam ini tuh nggak ngebully ikan arapaima magigasnya guys. Jadi aku kasih lihat nih kalau misalnya arapaima magigas masuk, kita apresiasi yang lain. Jadi yang lain tuh ngerasa kayak oh iya ini pembawa berkah gitu guys. Nggak ada yang bercanda ya, aku juga nggak tahu dia ngerti atau kagak ya kalau misalnya digituin guys ya. Ini udah mulai dimasukin nih sama Haikal lagi buka juga guys untuk si ikan masnya. Dan sebenarnya tuh kita mau coba buat challenge juga guys ya untuk hand feeding ikan yang ada di sini guys. Dan ternyata Haikal berani ya guys. Cuman yang Haikal agak ragu tuh kalau ikan aligator gitu guys. Udah sempet, tapi kan aligator kalau nyamprok lumayan ya guys, takutnya salah gigit gitu kan. Cobain ikan aligator, udah mulai menyiapkan ikannya. Terus juga ini guys, ikan aligatornya udah mulai juga sama dia ya, tapi ikan aligatornya nggak mau guys ya. Ternyata ya memang gak suka mungkin sama Haikal ya. Tapi sebenarnya di sini tuh ada satu ikan yang walaupun menyebalkan tapi masih bisa di hand feeding guys. Kalau misalnya arapaima sih kemungkinan besar dia nggak mau ya guys. Nah ini nih ikan nila ini guys, dia agak penjilat gitu sih, walaupun dia agak galak sama ikan-ikan yang lain. Kadang-kadang kalau misalnya kita deketin
kita coba buat hands feeding, dia mau. Cuman ini dia masih agak menjauh nih guys. Tapi lama-lama juga dia semakin dekat sih guys. Nah ini kalau misalnya ikan alligator makan ya, dia langsung dihap aja. Kalau mangsanya kecil guys ya, langsung ditelan. Dan ikan alligator yang ada di tempatku ini juga salah satu ikan yang paling rakus ya. Jadi kayaknya sih kalau misalnya kita kasih makan, hal yang paling banyak dimakan tuh sama ikan alligator kayaknya guys ya, dibandingkan sama ikan-ikan lain. Mungkin sama ikan lele juga ya, apalagi RTC itu juga lumayan, tapi sekali makan dia porsinya banyak guys. Kalau menurutku sih yang jarang makan di sini mungkin ikan-ikan gabus ya, walaupun ikan gabus ini ukurannya lumayan gede, cuman kayaknya dengan ukuran yang membesar itu juga dia nggak butuh makan terlalu banyak amat dibandingkan kayak ikan alligator gitu guys. Kalau ikan alligator sebenarnya sih ukuran bisa gede banget ya, cuman dari dulu tuh aku ngerasa walaupun dikasih makan lumayan banyak, ukurannya kagak gede-gede guys. Seperti kasih makan tadi sama Haikal dia malah kabur ya. Ya karena agak susah buat hands feeding guys. Jadi ya udah deh kita lemparin aja dulu makanannya beberapa ya guys. Nah kayak gini lah ya, supaya ya dia makan, dia keluar juga, siapa tahu nge-trigger ikan-ikan yang ada di dalam sana guys buat keluar dan makan ikan mas kita ya guys. Supaya sengaja nih guys, kagak naik ya. Kita mau tahu nih kira-kira ikan mana yang paling bisa bonding ke kita dan ikan mana yang berani sama orang gitu guys. Walaupun terus ujung-ujungnya juga kita naik sih ya. Yang dicoba dulu sama Haikal guys, dikasih dikit-dikit. Ada arapaima tuh udah mulai, dia kayak ada mangsa ngikutin ya, tapi nggak dimakan karena memang dia belum adaptasi aja gitu guys. Tapi mungkin ke depannya dia bakal diadaptasi ya guys, dan dia lebih gampang lah ya kalau misalnya dikasih makan guys. Arapaimanya gagah banget tuh, dia lebih sukanya tuh ke daerah yang mushroom ini, mungkin ya seperti aku bilang tadi ya, banyak oksigen kali ya guys. Nah dia udah mulai masuk lagi nih. Kolong udah agak sebel nih kalau udah masuk kolong guys. Nih ikan nilainya guys ya, mau di hands feeding sama Haikal kayak gini guys, ya ampun. Ini benar-benar walaupun menyebalkan, tapi jadi pertimbangan aku juga dan membingungkan aku juga nih, kira-kira si ikan nilai digimanain gitu guys. Bahkan sempat aku pikir kayaknya digoreng aja, kan memang dulu kita taruh ikan nila ini kan buat pakan ya, walaupun dia survive malah jadi segede ini. Cuman ternyata dia malah jadi bonding kayak gini guys ya tuh. Disuapin sama Haikal lihat guys. Dia kayak pengen gitu loh ya, cuman nih mau tapi malu gitu nih, kenapa nih tiba-tiba dia. Nah udah mulai gigit. Aduh nyebelin. Nah akhirnya guys dimakan juga kan. Nah itulah yang bikin aku bingung guys. Kira-kira di kemana ini ikan nilainya ya? Terus di bawah komentar guys. Guys kita mau coba ya, aku ini guys ya, apakah dia cuma nurut sama Haikal apa sama aku juga? Hey, Ujang kan namanya ya? Ujang. Mau guys tuh. Ujang. Takut guys. Nyali aku gak segede Haikal ya. Ujang mau ternyata ya guys ya, cuman gak mau sama aku ya Jang ya. Biarin lah serah Haikal mau dinamain siapa guys ya. Ini jadi bonding tuh kan. Ikannya pada datang semua nih. Jang. Kok dia baik ya? Kok orang mah baik? Ini tuh tipe-tipe yang ini gini. Ya apa? Yang baik sama ini, yang baik sama orang tapi sama temannya sendiri dia agak-agak gak ini guys, nggak baik nih sama Haikal tuh. Ini mau nggak? Kenapa kita malah jadi ke dia ya? Guys, kok jadi ragu ya? Apa kita pelihara aja ya guys ya? Tapi ditaruh tempat lain ya kayaknya. Ini ada arapaima. Ini kita sekalian aja lah lempar-lemparin ikan-ikannya guys ya. Nih kita kondisi. Aduh Ujang. Kalau Ujang mah hands feeding guys ya. Ujang hands feeding, yang lainnya mah masih agak takut. Ini juga kayaknya nggak akan keluar sih, nggak akan keluar banyak. Cuman ini apresiasi untuk ikan arapaima, dan supaya ikan arapaima nggak dibully ya guys ya. Kita melakukan ritual pemasukan ikan emas guys ya, ikan emas pakan ya, supaya yang lain itu tahu ya kalau si arapaima di sini tuh datang dengan niat baik guys. Kemarin udah dikasih makan banyak sih mereka, jadi mereka kalau kondisinya lagi lapar banget bisa ada ikan masuk, walaupun gede mau kecil suka dihajar nih. Enggak guys, karena mereka udah kenyang kemarin. Si Ujang mah caper, tapi si Ujang tuh jadi sendirian di sini gitu loh. Gara-gara si Ujang dia tuh kayak menguasai lingkaran ini guys. Segini dia kuasai. Kalau ada ikan yang mendekat ke sana, bener-bener langsung bully, dihajar sama si Ujang. Tapi yang aku heran tuh pada takut gitu sama si Ujang teh. Siapa itu? Padahal mah gigi mah nggak ada gitu guys ya, tapi tetapnya pada takut. Kita udah masukin guys. Nah, makan besar nih gue nih. Langsung makan. Santuy tapi tetap dapat gitu guys si Ujangnya makannya ya. Nah arapaimanya malah kagak keluar lagi nih dia nih. Gitu deh, kalau udah agak nyaman dia nggak keluar lagi. Kalau misalnya nih kita kasih batu di sini, batu-batu yang kayak gitu lebih mending, tapi ntar kita pikirin lagi sih. Soalnya nanti kalau bisa dikasih batu tuh pastinya ikan-ikan yang warnanya agak gelap bakal nggak begitu kelihatan. Kalau ini kan warnanya kan kelihatan banget karena warna biru. Ini arapaima nih. Dia mulai makan nggak sih? Belum. Takut dia guys. Tuh langsung muter balik. Mutbal dia ya. Ini mah parah sih. Ini ya. Giginya tajam nggak sih Kal? Enggak.
Dicolok. Guys, tangkap ikan langsung gitu, pakai tangan ya, bener ya. Ini definisi kita bisa menangkap dia pakai tangan, guys. Tajam nggak sih giginya? Enggak sakit. Tapi aku si ogah. Tapi nggak mau dipaksa. Dipaksa mah dia nggak mau. Kayak gitu lah guys ya, kurang lebih ya untuk masukin arapaimanya. Arapaimanya ya butuh adaptasi dulu. Paling ntar kita bakal naik ke atas. Kita akan lihat dari atas kira-kira gimana reaksi mereka guys ya setelah dikasih makan sebanyak ini ya. Tuh baru keluar. Tapi dia ntar balik lagi tuh. Mutbal terus dia karena ada kita guys. Oke. Ini kondisi dari atas. Kalau kita lihat si arapaimanya masih exploring guys ya. Dia kayaknya agak lupa ya sama tempatnya. Wah, aku ada di mana? Dan sekali lagi nih guys ya, teman-teman setuju nggak kalau misalnya ini si daratan kura-kuranya kita singkirin, bisa tulis di kolom komentar. Dan nanti bisa aja ya guys, aku tuh kepikiran. Jadi kan ini daratan kalau kita istilahnya bukan buang juga sih, kita hancurin, kita misalnya nggak pakai kan sayang. Bisa aja kayak ini daratan nanti samping-sampingnya kita kasih pagar, terusnya di bawahnya tetap seperti ini. Nanti jadi kura-kura tuh bisa naik ke atas dan bawahnya itu adalah bak fiber guys yang diisi air gitu loh. Jadi ntar mereka bisa ke bawah, mereka juga bisa ke atas, tapi di atasnya juga sama kita akan dikasih pagar seperti aku bilang tadi, supaya mereka nggak kemana-mana. Teman-teman mungkin ada yang setuju, kalau misalnya setuju bisa tulis di kolom komentar ya guys ya, bisa kita pertimbangin banget ya. Bisa jadi pagar, bisa jadi apa gitu guys ya. Pokoknya ntar kita pikirin lah. Ini juga masih sesuatu yang tiba-tiba terlintas di pikiranku sih guys, dan menarik banget buat kita lakuin ya, supaya nanti kita akan memisahkan antara tempat kura-kura sama tempat ikan predator kayak gitu guys. Kita juga bisa ngelihat jadinya semakin jelas ya untuk si ikan-ikannya. Banyak yang di kolong sini kan sayang banget gak kelihatan. Dan sepertinya kalau misalnya kita udah naikin guys si tempat basking kura-kuranya, kita juga bisa nambah ikan lagi lebih tenang gitu guys. Kayak gitu sih ya. Nih ikan arapaimanya tuh guys ada di pojok sana ya. Dia lagi nyari oksigen di sebelah situ. Ini semenjak kita ganti mesin juga lumayan sih perubahannya, lumayan oke guys. Arapaimanya mana nih? Dia masih masuk ke dalam. Kurang lebih seperti itu ya guys. Kanilanya, ikan leleknya tuh udah mulai keluar-keluar. Kita naik ke atas sih beberapa ikan-ikannya ada yang udah mulai keluar. Tapi ikan-ikan masih pada ngumpul di sebelah sini semua ya. Karena mereka mungkin kayak takut juga guys ya. Nah ini arapaimanya nih. Kita sorot terus nih kalau ada arapaima guys. Buat teman-teman yang ada saran apapun itu bisa langsung aja tulis di kolom komentar guys. Paling kayak gitu aja ya untuk video kita kali ini ya. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan di-share ke teman kalian sama hewan-hewan guys. Aku Iqbal pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Thank you guys.